Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Taufikul Hakim dengan teman saya Aksan Dava Arsila Pasa akan mencoba menjelaskan mengenai proses kami bagaimana menampilkan beberapa informasi yang diambil dari sebuah dataset yang kami dapatkan dari Google. Oke, yang pertama kita butuhkan untuk import dari Kaggle dulu. Run. Oke. Sudah bisa kita selanjutnya itu memasukkan pintu akun API dari Kaggle Bermajelasan. Jadi file dataset di sini akan kita masukkan untuk kemudian diolah. Kita pilih choose file, kita pilih file yang ada di PC kita. Oke, sudah berhasil. Kemudian kita akan mencoba menampilkan beberapa isi dari dataset. Jadi karena datasetnya banyak, jadi hanya mampu menampilkan beberapa saja. Kita coba run. Oke, sudah tampil. Kemudian step berikutnya adalah dataset info ini berfungsi untuk mengambil karakteristik yang dimiliki oleh file dataset tersebut. Contohnya di sini terdapat 4 kolom atau 4 parameter dengan jumlah byte-nya itu ada 213. Ini program membaca dataset dan menampilkan mengenai informasi jumlah kolom, jumlah baris hingga nama pada setiap baris. Seperti yang ditunjukkan di atas, dataset memiliki 4 kolom dengan 213 baris. Dataset memiliki 4 parameter, yakni country, income person, internet user rate, urban rate. Dan untuk menampilkan grafik, untuk mengambil beberapa informasi dari dataset, kita perlukan beberapa library-nya. Kita run. Sudah berhasil dan masuk ke analisis dan visualisasi. Di analisis dan visualisasi ini fokusnya itu membandingkan antar parameter di sini, antar negara, income person, internet user rate, atau urban rate. Oke, menampilkan confusion matrix. Di sini ada 2 grafik. Menampilkan confusion matrix yang berisi perbandingan antara penggunaan internet dengan pendapatan perorangan. Dari gambar 1 di sebelah kiri didapat bahwa semakin tinggi pendapatan seseorang, maka penggunaan internet semakin tinggi pula. Ini ya, 80.000. Grafiknya ini cenderung naik mengikuti jumlah pendapatan. Pada grafik lain yang ditampilkan adalah menunjukkan mengenai perbandingan antara indeks kota dengan pendapatan perorangan. Sini. Dari gambar 2 atas sebelah kanan, didapat bahwa semakin tinggi nilai sebuah kota, penggunaan internet akan mengikuti semakin tinggi pula. Jadi yang dihitung semakin tinggi itu ini jumlahnya ini. Jadi pendapatannya naik, jumlahnya ini semakin naik di sini. Menampilkan confusion matrix yang berisi perbandingan antara indeks kota dengan penggunaan internet. Dari gambar di atas didapat bahwa pada grafik ini penggunaan internet tidak berpengaruh dari indeks kota. Dikarenakan tinggi rendah indeks kota tersebut, penggunaan internet cenderung menyebar. Ya, grafiknya titik-titiknya ini cenderung menyebar. Jadi indeks kota atau urban area ini tidak berpengaruh terhadap internet user rate. Jadi kalau dilihat dari ketiga grafik ini yang berpengaruh itu income person, ya yang berpengaruh itu murni dari pendapatan seseorang tersebut. Oke, kesimpulan pendapatan per orang berkolektif positif dengan tingkat penggunaan internet dengan 0,9. Pada dasarnya negara-negara yang berpenghasilan tinggi akan memiliki penggunaan internet yang tinggi pula. Itu juga bisa dilihat di scatter plot tadi. Pendapatan per orang dan tingkat penggunaan internet benar-benar miring. Tingkat perkotaan tampaknya
terdistribusi secara normal. Masyarakat yang tinggal di perkotaan memiliki penggunaan internet yang tinggi. Hal ini dapat dilihat dengan korelasi sebesar 0,61. Kemudian ini adalah 10 data negara terbesar. Kemudian ini adalah data 10 besar negara penggunaan internet terbanyak dan tersedikit. Berikut gambar grafiknya. Pada sebelah kiri kita lihat penggunaan internet tertinggi, dan pada sebelah kanan kita lihat penggunaan internet terendah. Untuk yang data tertinggi dipegang oleh negara Iceland, sedangkan untuk data negara yang terendah dipegang oleh Timor Leste. Maka kesimpulan di bawah adalah sebagian besar negara PDB terendah berasal dari benua Afrika. Ini adalah negara-negara di zona perang atau dengan sistem sanitasi yang buruk, penyakit, atau infrastruktur yang buruk. Kemudian kita selanjutnya ke clustering. Kita menampilkan data set yang filenya sudah diupload tadi. Terus agar bisa membuat clustering, maka semua data harus terisi. Untuk data yang negara Afghanistan mengenai pendapatan perorangan, kita mendapatkan data dari inputting Afghanistan incoming per person dengan angka 499,44. Kemudian kita bergeser ke bawah, kita masukkan data tersebut ke dalam dataset yang baru, dan kita subnetting data. Habis itu kita simpan nilai datanya pada kolom. Nah, sementara untuk kolom yang lain kita menggunakan data random. Berikut data-data yang dimasukkan. Nah, setelah semua data dipastikan sudah tidak kosong lagi, maka kita tampilkan kembali dataset terbaru yang sudah diisi dengan data acak. Yang berikut tampilannya sudah terisi, kita lanjut ke proses clustering. Kemudian lanjutkan proses skala data, terus getting in back to data frame. Nah, sebelum itu kita melakukan perhitungan Hawking static. Berikut codingannya. Maka kita bisa lihat hasil di bawahnya mendapatkan angka 0,9. Hawking statis merupakan cara pengukuran kecenderungan klaster dari kumpulan data. Nilai yang mendekati 1 cenderung menunjukkan highly cluster, sementara data acak atau random data akan cenderung menghasilkan nilai sekitar 0,5, dan data yang terdistribusi seragam atau uniformly distributed data akan cenderung menghasilkan nilai yang mendekati 0. Hasil perhitungan di atas mendapatkan nilai 0,9, yang dimana menunjukkan data highly cluster.
Selanjutnya kita bisa mengubah namanya dari clusterin_df menjadi skala._df. Kemudian kita tampilkan metode L-block maka didapatkan dari grafik tersebut terlihat titik siku pada poin 3. Maka kita gunakan klaster 3. Maka selanjutnya kita bergeser ke bawah. Kita menggunakan K sama dengan 3. Dan kita tambahkan kolom baru pada data utama berupa cluster ID, cluster_ID. Berikut tampilannya udah ada 01, 1, sama 2. Kemudian selanjutnya kita melakukan filtering the outlet in cluster group 2. Terus kita lakukan plot terhadap cluster yang sudah dijelaskan di atas itu, maka gambar klasternya akan seperti di bawah ini, yang menunjukkan terdapat sekiranya 3 klaster. Dari situ kita dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 kelompok yang berbeda dari klaster yang terbentuk, dan kita bisa melihat negara outlet dari klaster 2. Nah, terus negara grup 2 adalah Monaco, Liechtenstein, Bermuda, Norway, dan Luxembourg. Demikian penjelasan dari kelompok kami yang bisa disampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.